dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini kita hanya akan berfokus pada bagaimana cara kita berwudu dengan benar dan tata cara tayamum yang benar. Pertama kita masuk kepada pelajaran tentang wudu. Ada yang tahu apa itu wudu? Coba. Ya. Ada niat, ya, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, oke. Mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan terakhir tertib, oke. Kedua ada terus sebagian dari kepala dan kaki sampai oke. Anggota wudu ini, karena keempat anggota wudu ini sangat penting diperhatikan untuk cara membasuh dan membilasnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Di mana nantinya keempat ini akan menentukan bagaimana syaratnya sholat kita menjadi sah. Cara seorang muslim untuk bersuci dari hadas yang kecil dengan menggunakan air yang suci mensucikan untuk melaksanakan suatu ibadah, baik itu sholat, membaca Al-Quran dan lain-lain. Oke. Baru kita baca bismillah, terus kita basuh tangan seperti ini. Seperti ini. Oke. Mohon diperhatikan dengan ya. Seperti ini. Bukan hanya sekedar dikasih begini di air, baru sudah. Hasil pemutihnya itu dimasukkan ke hidung lalu dihirup. Tujuannya untuk apa? Ketika kita menghirup air tersebut, maka oksigen akan lancar masuk ke kepala kita sebanyak 3 kali. Terus yang pendapat kedua tadi mengatakan bahwa ini dibaca ketika membasuh muka. Maka ketika air sudah di tangan, pas di sini langsung membacanya di dalam air. Adapun caranya yaitu seperti ini. Tangan itu ke belakang telinga. Terus, ya, yang ini banyak yang salah ya. Karena kenapa? Kebanyakan orang ketika berwudu itu mereka menggunakan siku terlebih dahulu baru ke tangan. Pada yang begini saja ini. Pada yang sebenarnya itu ambil air, baru dibuang sampai ke siku, baru dikasih kembali, baru kasih masuk kembali ke sela-sela jari. Seperti itu. Sebanyak 3 kali juga. Terus selanjutnya sebagian dari kepala. Adapun pendapat ulama di sini ada berbagai macam juga ya. Ada yang berpendapat seperti Imam Syafi'i itu cukup 3 helai rambut dibasahi maka syaratnya sudah sah. Adapun sebagian ulama itu mengatakan 1/4 bagian kepala. Seperti karena hitungannya mereka menggunakan 1 di depan, 2 di sini, 3 di belakang, 4 di samping sini. Maka yang dibasuh 1/4, maka yang di bagian depan biasanya. Ketika kita membilas, maka jari jemari kita itu masuk ke dalam kaki. Lalu bagian tapaknya digosok-gosok seperti ini sampai ke mata kaki. Karena keseringan banyak orang biasanya basah di bagian atasnya, di bawahnya itu masih kotor. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu membaca doa.
Ada yang tahu doa ini? Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Oke, coba diulang dari pertama. Ada yang mau praktek tadi tentunya? Ya, seperti ini. Oke toh? Selanjutnya berkumur terus memasukkan sebagian air ke dalam mulut, ke dalam hidung lalu dihirup. Oke, selanjutnya membasuh muka. Ya oke. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, caranya seperti itu tadi. Selanjutnya sebagian kepala, membasuh sebagian kepala. Selanjutnya telinga. Terakhir membasuh kedua kaki, basuh kaki sampai mata kaki. So, kaki ke tangan ya. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-teman. Yang pertama itu ketika kita mencari air, ketika kita sudah berusaha untuk mencari air tetapi tidak ada, maka tayamum bisa dilakukan. Syarat yang kedua yaitu tayamum bisa dilakukan apabila sholat waktu sudah masuk waktunya. Apa tandanya sholat sudah masuk waktu? Apa tandanya? Bukan azan. Jadi ketika kamu ada yang mengatakan debu tersebut harus berada di satu tempat atau dikumpulkan. Ada juga yang mengatakan bahwa di setiap tempat yang ada debunya, misalnya di dinding, di meja, di kursi, ya di mana-mana intinya yang ada tempat yang bisa terbang. Kumpulkan di satu tempat. Pertama kita membaca niat. Untuk yang ada cincin dan anunya silakan dilepas terlebih dahulu. Terus yang pertama ketika sudah ada abu di depan kita, maka yang dilakukan adalah tangan menyentuh debu tersebut. Cukup satu kali, cukup seperti ini baru diangkat. Oke? Bukan di Quran, terus punggung tangan kanan. Ada 3 debu di telapak tangan ini ketika membasuh tangan sampai ke siku nantinya. Yang pertama itu debu yang ada di jari. Debu kedua itu yang ada di telapak tangan, dan debu ketiga itu yang ada di ibu jari. Dan caranya itu yang pertama, yang debu pertama di jari itu berada di belakang punggung tangan kanan seperti ini. Terus usahakan ibu jari tidak gabungnya seperti ini. Baru dipisahkan, bukan ya. Terus ditarik turun seperti ini. Baru jangan ditelapak begini. Nanti pas naik di sini baru digunakan debu yang ada di telapak. Ya, pas naik sampai di situ baru digunakan begini. Usahakan ini tidak nempel di sini. Ya, oke. Begini pas naik tadi begini.
Nah, ketemu dengan ibu. Oke, baru dibalik yang ini lagi begini. Seperti itu tadi. Baru naik begini. Ketemu. Ya, cukup satu kali. Selesai. Silakan pilih yang mana. Terus, tata caranya. Ketika dibuka itu, yang ujung ini, ujung telunjuk sama ada di tengah, berada di pas-pas di rambut. Ya, pas antara rambut dengan dahi, kenapa ada dahi. Terus nanti yang kedua ini ada di bagian hidung. Jadi caranya itu seperti ini. Dan kedua jari berada di sini, di belakang telinga. Jadi caranya seperti ini, pas-pas, terus turun, disapu begini, baru selesai, sudah, cukup satu kali saja. Bagi saja. Ya, gitu. Wah, ciptakan yang dulu. Ya, oke. Seperti itulah. Tadi contoh. Saya mau. Ini ada di dagu. Ya. Terus nanti terakhir pas turun telunjuk kita ada di sini. Sapu ke depan seperti ini. Sapu ke depan. Kayak pakai benda awal. Ya, oke. Seperti itulah. Terus kita ambil lagi tepukan kedua. Jadi dulu. Oke. Tangan kanan dong. Tangan kanan. Oke, seperti tadi. Ini. Ini untuk di belakang dan lalu yang di depan.